البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك يا Nabil, apa pembahasan kemarin? Siapa saja? Nah, siapa mereka? Baik. Komandan-komandan perang Mu'tah, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah ibnu Rawahah. Nah, ijlis. Sekarang kita lanjutkan beberapa faedah yang mudah seputar sahabat. Man huwa as-sahabiyyul ladzi lahu janahan fil jannati yatiru biha? Siapa itu sahabat yang memiliki dua sayap di surga yang dia terbang menggunakannya, terbang dengannya? Wal jawab Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana kita singgung pada pertemuan kemarin. Wa dalilu hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu Ja'far bin Abi Thalib malakan yatiru ma'al malaikati bi janahain. Rawahu al-Hakim wa huwa fi sahihah. Dalilnya adalah hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat Ja'far bin Abi Thalib sebagai malaikat, dalam artian seperti malaikat. Dia terbang bersama dengan para malaikat dengan kedua sayapnya. Wa hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana idza sallama ala ibn Ja'far qala assalamu alayka ya ibna dzil janahain. Rawahul Bukhari. Hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma adalah dulu beliau apabila mengucapkan salam kepada Ibnu Ja'far mengatakan assalamu alayka ya ibna dzil janahain. Semoga keselamatan anakmu wahai anak dari orang yang memiliki dua sayap, yaitu memiliki dua sayap di surga kelak. Qala man huwa sahabiyyul ladzi jaa ismuhu fil Qur'an? Apa maknanya ini? Indak Aba Abdullah Aba Muhammad. Nah, saya betul sahabat yang telah datang penyebutan namanya di dalam Al-Quran. Wal jawab Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, dan ini telah kita singgung juga kemarin. Wa dalilu qauluhu ta'ala falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Tatkala Zaid telah menunaikan hajahnya terhadap Zainab, kemudian beliau menceraikannya, maka kami menikahkan engkau dengannya. Jadi yang menikahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Zainab ikhwanifillah ketika mungkin berselisih dengan para istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain, membanggakan keadaan ini bahwasanya kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian, sedangkan aku Allah Subhanahu wa taala yang menikahkanku dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dan ini kebanggaan yang dimiliki oleh Zainab radhiyallahu anha. Qala man huwa alladhi qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anta akhuna wa maulana. Siapa itu orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tentangnya, anta akhuna wa maulana, engkau adalah saudara kami dan maula kami. Wal jawab Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhwani fillah mencintainya, dulu beliau diangkat sebagai anak. Setelah turun penghapusan hukum tabanni, maka kedudukannya sebagaimana sahabat-sahabat yang lain, yaitu sebagai saudara dan maula, karena beliau adalah apa? Mantan budak, yaitu bekas budak yang telah dimerdekakan. Wal jawab Zaid bin Harithah wa dalil hadithul Bara ibn Azib radhiyallahu anhu qala i'tamara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Dzil Qa'dah wa qala li Zaid anta akhuna wa maulana. Rawahul Bukhari. Dalilnya adalah hadis Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan umrah di bulan Dzulqa'dah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Zaid, anta akhuna wa maulana, engkau adalah saudara kami dan maula kami. Maula yang dimaksud di sini adalah apa? Bekas budak, yaitu budak yang telah dimerdekakan, maka dia menjadi maula. Yang hukum maula ikhwani fillah sebagaimana hukum tuannya yang memerdekakan, sebagaimana dalam hadis maulal qaumi minhum atau min anfusihim, dari sisi termasuk dari bagian kaum itu, boleh menisbahkan kepada kaum tersebut. Sehingga ketika seseorang itu maula ahlil bait, maka juga mengambil hukum seperti ahlul bait dari sisi tidak boleh menerima sedekah. Man huwa hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibnu hibbih. Siapa itu kesayangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan putra dari kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naam. Wal jawab Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma. Rasulullah mencintainya juga mencintai ayahnya. Wa dalilu ma jaa'a an Aisyah radhiyallahu anha fi qissatil Makhzumiyah allati saraqat. Dalilnya adalah hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah wanita Makhzumiyah yang mencuri. Yang dia adalah wanita yang memiliki nasab yang mulia. Oleh karena itulah kaumnya mengatakan faqalu wa man yajtari'u alaihi illa Usamah hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang berani untuk apa? Untuk mengajukan syafaat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang wanita itu kecuali Usamah, kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syahidnya. Para sahabat menyebut Usamah sebagai hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jelas. Adapun tentang kisah Imra'atul Makhzumiyah, padanya faedah banyak. Dan yang paling jelas yaitu larangan untuk memberikan syafaat pada hukum had. Nam la tashfa'u fi haddin min hududillah. Tidak boleh memberikan syafaat, yaitu permintaan keringanan pada perkara had, hukum had. Siapapun itu. Nah, setinggi apapun kedudukannya di dalam Islam, maka ketika dia melakukan perkara yang berhak untuk ditegakkan hukum had padanya, ditetapkan sama.
antara raja dan rakyat jelata. Bahkan sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kanat Fatimah saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah itu yang mencuri, maka sungguh aku akan memotong tangannya, tidak dibeda-bedakan. Dan ini menunjukkan prinsip keadilan Islam. Dan hal ini tentunya ketika perkaranya telah sampai kepada hakim. Adapun kalau belum sampai kepada hakim, akhwani fillah, perkaranya lebih mudah. Seorang mungkin tahu mencuri dan dia mengusahakan untuk menasihati, kemudian perkaranya ditutup agar tidak sampai ke hakim, dan dilihat orang tadi mau bertobat dengan baik, maka tidak mengapa. Tapi kalau sudah terlanjur dilaporkan kepada hakim, kemudian yang melaporkan mau memaafkan, kasihan sekali. Ingin mencabut pelaporannya, tidak boleh. Tidak bisa dalam hukum syar'i mencabut persaksian yang telah diungkapkan dan telah sampai kepada hakim. Adapun syahid dari hadis ini, penetapan bahwasanya Usamah adalah kecintaan atau kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kelanjutan hadis, walaupun yang memberikan syafaat adalah Usamah yang sifatnya seperti ini, tetap Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menerimanya, bahkan marah terhadap Usamah. Apakah kamu mau memberikan syafaat pada hukum had? Ini tidak diperbolehkan, haram. Maka diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu at-taufiq was-sadad.